Oke cuy, untuk pertandingan hari ini gue akan memberikan kalian prediksi lagi seperti biasanya di Presiden Cup. Ini akan mempertemukan tim divisi 2 ya cuy, yaitu Dewa United akan bertemu dengan Persis Solo. Dan kedua tim yang bermain di divisi 2 ini akan memperebutkan tahta mereka di Presiden Cup. Tentu saja gue melihat bahwa permainan Dewa United yang sempat memberikan asa ketika mampu menahan imbang PSIS Semarang ini tidak didukung ketika mereka pekan lalu harus mengalami kekalahan 2-1 atas Persita ya. Dan di sisi lain Persis Solo juga mengalami kekalahan atas PSIS Semarang. Tentunya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan. Pasalnya kedua belah tim ini sudah sangat sering bertemu di divisi 2 dan jika melihat dari histori pertemuan mereka ya cuy, gue melihat bahwa Dewa United dan Persis Solo sangatlah berimbang dalam pertemuan ini. So prediksi gue pertandingan begini biasanya berakhir dengan skor yang banjir gol ya, dengan skor 2-2 untuk hasil pertandingan ini. Berikutnya adalah PSIS Semarang akan berhadapan dengan PSS Sleman, di mana pertandingan yang lalu seperti yang kita tahu bahwa PSIS Semarang yang berada di puncak klasemen dengan rekor 3 pertandingan sudah memenangkan 2 laga dan 1 hasil seri, tentu saja sangat positif ya. Namun di sisi lain ini tidak mampu PSIS jika bermain di hadapan pendukung mereka sendiri ini sering menuai hasil yang sangat positif. So prediksi gua pertandingan ini masih sangat diunggulkan oleh PSIS Semarang sebagai tim tuan rumah. Meskipun lawan mereka PSS Sleman ini mempunyai rekor yang luar biasa juga ya. Di pertandingan yang lalu mampu mengalahkan Persita dan juga mengalahkan Persis Solo. Gue melihat pertandingan ini masih akan diunggulkan oleh tuan rumah, namun hanya dengan skor tipis ya cuy, yaitu PSIS Semarang 1 dan PSS Sleman 0. Dan kita lanjut cuy di pertandingan berikutnya di Brazil Serie A. Ini akan mempertemukan antara Internasional akan berhadapan dengan Coritiba, dan pertandingan ini tentu saja mempertemukan kedua belah tim yang sangat berbeda kelas. Dalam 5 pekan terakhir ini mampu mendulang 3 kemenangan dan hanya mengalami 1 kekalahan. Ini sangat berbeda dengan Coritiba yang dalam 3 pertandingan terakhir sudah mengalami 3 kekalahan secara beruntun ya cuy. Dan gue melihat di sini potensi yang dimiliki oleh Internasional sangatlah besar sebagai tim tuan rumah. Pasalnya rekor mereka jika berhadapan dengan Coritiba ini sering kali diakhiri dengan kemenangan dan hasil yang sangat positif. So prediksi gua pertandingan di Brazil Serie A ini yang sudah memasuki pekan ke-14 akan sangat diunggulkan oleh Internasional dengan kemenangan 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah Internasional. Berikutnya cuy adalah di Argentina Liga Profesional yang akan mempertemukan antara Rosario Central akan berhadapan dengan Gimnasia. Dan pertandingan sebelumnya yang udah gua pernah bahas bahwa tim dari Gimnasia ini menampilkan permainan yang cukup stabil dengan sudah mengikuti 4 pertandingan di Liga dengan 2 kemenangan dan 2 hasil seri. Ini sangat berbeda ya dengan tuan rumah yang dalam 4 pertandingan terakhir sudah mengalami 2 kekalahan. Namun jangan salah ya cuy, pasalnya tim tuan rumah ini pastinya akan sangat bermain habis-habisan untuk mendulang angka ketika berhadapan dengan Gimnasia. Apalagi Rosario Central ini dalam 2 laga kandang mereka ini belum terkalahkan cuy. Hanya saja di laga tandang mereka di away mereka sering kali kehilangan angka. Dan yang menarik di sini Gimnasia meskipun berada di posisi klasemen yang jauh lebih baik dari Rosario Central, ini jika bermain sebagai tim tamu sudah 2 kali mengalami hasil seri. Dan jika melihat dari histori pertemuan kedua klub ini, sepertinya gue lebih mengunggulkan Rosario Central akan memenangkan pertandingan ketika menjadi tim tuan rumah. So prediksi gue Rosario 2 dan Gimnasia 0. Berikutnya adalah Banfield akan berhadapan dengan Barracas, yaitu masih di Liga Argentina Profesional yang sudah memasuki round kelima. Ini tentu saja secara histori gue melihat bahwa Banfield sebagai tim tuan rumah dengan torehan 2 pertandingan terakhir mampu memenangkan pertandingan 2 pertandingan secara berturut-turut. Sangatlah berbeda dengan tim tamu cuy, yaitu Barracas yang dalam 2 pertandingan terakhir ini berada di dasar klasemen dengan peringkat ke-20. Menurut gue pertandingan ini sangatlah diunggulkan oleh tim tuan rumah. Apalagi di pertemuan terakhir gue melihat bahwa Banfield bermain sangat luar biasa ketika berhadapan dengan Tigre dan juga Central Cordoba. So prediksi gue kemenangan untuk Banfield dengan skor 3-1 untuk kemenangan tuan rumah. Dan pertandingan terakhir cuy yang gue akan prediksi adalah Boca de Santa. Tentu saja pertandingan ini pastinya
sangatlah diunggulkan oleh Boca Juniors sendiri, apalagi dalam empat kemenangan cuy dan hanya satu kekalahan. Ini sangat berbeda dengan Union de Santa, di mana di pekan kemarin mereka harus dihancurkan oleh River Plate dengan skor 1-5 dan disusul oleh hasil seri dan kemudian hanya memenangkan satu pertandingan terakhir. Menurut gue pertandingan melawan Boca Juniors akan sangat sulit bagi Union de Santa. So, prediksi gue Boca Juniors yang berada di runner up sejauh ini dengan 4 pertandingan terakhir mampu memenangkan 3 laga, sepertinya akan mampu mengatasi Union de Santa dengan skor telak yang 2-0 untuk kemenangan Boca Juniors.